Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena Tuhan Yesus yang menopang dan membangkitkan kita. Amin saudara. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur, bawa korban persembahan kepadanya dengan pujian dan penyembahan. Mari teruslah berdoa, berseru, jangan putus asa, karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan
Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Angkat tangan dan sembah Tuhan. Pengharapanmu tidak sia-sia. Sebab Dia kekuatanmu, Dia perlindunganmu. Dia menjaga kita dan tak pernah terbelah. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, kami sembah, kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI MCC. Saat ini kita akan membaca Mazmur 91 dan mari kita selalu membaca, merenungkan dan mendeklarasikannya setiap hari. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh,
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita tepuk tangan yang paling meriah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa.
Kami percaya Tuhan bersama dengan umat-Mu. Karena itu kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami ya Aba. Berkati bangsa ini. Damai sukacita Allah turun buat bangsa kami. Ya Tuhan, kami lihat semua dampak dari COVID-19 segera selesai, segera berakhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Kau sembuhkan, pulihkan. Dan kami berdoa, hentikan semua penyebaran dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati bangsa ini dengan damai sejahtera. Dengan damai sejahtera. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Berkati bangsa ini. Tuhan, sejahteralah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Biar Pentakosta ketiga itu semakin nyata. Curahkan roh-Mu kepada semua orang hari-hari ini. Kami berdoa, pakai gereja-Mu, pakai kami untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bangkitkan generasi muda, generasi Yeremia untuk berdiri, menegakkan kebenaran, pergi sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan, kami juga berdoa, kami rindu melihat tuaian jiwa terbesar, terakhir itu terjadi nyata di tengah-tengah gereja-Mu ya Aba, di tengah bangsa kami Indonesia. Tuhan, persiapkan kami supaya kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali itu ya Aba. Semua keadaan sedang menunjukkan bahwa hari-hari itu semakin dekat. Itu sebabnya layakkan kami ya Aba, layakkan semua anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau datang segera, Engkau datang segera. Kami berdoa Tuhan Yesus datang segera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus berkati seluruh jemaat GBIMCC di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dan buat Tuhan semua kami melihat dimensi yang baru dalam perjalanan kami ke depan. Kami sedang melihat Tuhan bawa kami pada kemuliaan yang semakin besar. Bahwa kami naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, saya terlalu percaya kalau sampai minggu ini kita ada sebagaimana kita ada itu karena bukti pemeliharaan Tuhan nyata buat hidup kita. Itu sebabnya keadaan apapun yang sedang kita hadapi di sekitar kita, mari jangan takut, percayalah pada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Hari ini, satu topik yang saya ingin untuk kita belajar bersama-sama, yaitu bahaya dari ketakutan. Apa itu ketakutan? Ketakutan itu suatu tanggapan emosi terhadap ancaman nyata. Jadi kalau tidak nyata, berarti itu bukan yang dimaksud yang ketakutan. Mungkin itu kekhawatiran, kegelisahan, atau lainnya. Nah, takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup yang terjadi sebagai respon karena suatu stimulus tertentu. Misalnya, rasa takut, atau ancaman, atau bahaya. Jadi itu bentuk respon. Karena itu psikolog, mereka menyebutkan bahwa takut adalah suatu emosi dasar yang sama seperti kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Ini emosi dasar yang ada pada hidup manusia. Namun, jika ketakutan itu berlebihan atau bercampur dengan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, untuk apapun yang dibayangkan atau dipersepsikan, maka sangat berbahaya. Mengapa? Karena itu bisa menerobos kepada ketakutan terhadap kehidupan itu sendiri. Yang pada umumnya orang kenal dengan istilah fobia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan ketakutan dalam konteks kehidupan orang percaya? Ketakutan tidak mungkin menimpa
atau mengontrol, menguasai, membelenggu orang yang hidup dalam hadirat Tuhan. Ya seharusnya seperti itu. Tapi pada faktanya Alkitab tidak memberi gambaran kehidupan bahwa kita itu bebas dari ketakutan. Kalau lihat dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru, ada istilah-istilah yang dipakai yang berkaitan dengan kata takut ini. Nah, saudara pasti kenal kata yairai atau ditulis yare. Ada juga kata yang disebut dengan kata pakat. Nah, ini punya konotasi negatif dari ketakutan itu. Ini punya pengertian ada kengerian, penakut. Berbeda dengan kata yira dan phobos yang punya pengertian takut pada Tuhan. Kata ini menunjuk kepada pengertian kepatuhan, ketaatan kepada Tuhan. Nah, beberapa contoh di Alkitab yang berkaitan dengan teguran Tuhan Yesus kepada murid-murid. Satu hari setelah Yesus mengadakan mujizat di Kapernaum, saudara pasti tahu kisah itu dalam Matius pasal 8. Mereka kemudian naik perahu. Pada waktu menyeberang, lalu datang gelombang badai. Sementara Yesus sedang tertidur di dalam perahu. Murid-murid begitu ketakutan dan mereka membangunkan dia. Saudara, pada waktu Yesus bangun, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Tapi setelah itu dia menegur murid-muridnya. "Mengapa kamu takut dan tidak percaya?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini kita akan belajar apa pengaruh, apa dampak ketakutan, apa bahaya ketakutan jika itu mengontrol kehidupan orang percaya. Saudara, kita akan melihat satu konteks dalam Alkitab yang berkaitan dengan peristiwa 12 pengintai diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Saudara tahu dalam kisah itu, yang menarik begini, mereka itu telah berhasil mengatasi pasukan Firaun. Mereka telah menyeberangi laut Teberau. Mereka menghadapi tantangan perjalanan yang luar biasa. Ada padang gurun yang mereka lalui, keputusasaan, kelaparan, kehausan, bahkan beberapa kegagalan-kegagalan yang mereka telah lalui. Dan hari itu, kisah di Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai ayat 33 itu menjelaskan mereka sedang berdiri di pintu gerbang masuk tanah perjanjian. Mereka sedang ada di tanah yang kita kenal dengan nama Kades Barnea. Bukankah hari itu Tuhan memberikan perintah kepada mereka? Saya bacakan kisah ini. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Saya garis bawahi, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Di sini dibilang begini, janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya langsung ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara lihat kisah ini. Ada perintah, ada penegasan bahwa Tuhan telah berikan negeri itu kepada mereka. Bagian mereka hanya disuruh duduki, maju dan duduki tempat itu. Tetapi ternyata ayat 26 menjelaskan bahwa bukan hanya mereka enggan atau mengabaikan perintah itu. Alkitab bahkan mencatat mereka menentang titah Tuhan Allahmu.
Bapak Ibu Saudara lihat di sini. Rancangan terbaik yang Tuhan ingin untuk mereka alami. Ternyata hanya ketakutanlah yang dapat mencegah mereka sehingga mereka tidak peroleh itu. Ternyata dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, ketakutan menjadi rintangan bagi mereka sehingga mereka nggak capai garis akhir. Padahal 2 tahun perjalanan mereka sudah lalui untuk tujuan pergi ke tanah itu. Tapi lihat, ketakutan itu punya pengaruh besar. Sehingga saya catat di sini, saya simpulkan di sini, ketakutan itu bisa menciptakan ketidaktaatan. Ketakutan itu bisa menghadirkan ketidaktaatan dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini ingat baik-baik bahwa dampak dari ketakutan, pengaruh dari ketakutan itu bisa menghasilkan ketidaktaatan, bisa mempengaruhi kita sehingga kita bahkan menentang Tuhan. Coba lihat peta ini. Mereka sudah tiba di situ. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kisahnya. Akibat dari hari itu mereka menolak untuk melakukan titah Tuhan. 38 tahun mereka harus berputar-putar baru mereka mendapat kesempatan yang kedua untuk masuk kembali ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa jangan biarkan ketakutan itu menguasai kehidupanmu sehingga apa yang ada di depan kita mungkin seperti yang kemarin kita bahas, Elim sedang ada di depan kita. Seperti yang kita sedang lihat dari konteks ini, tanah perjanjian sedang ada di depan kita, tinggal diduduki. Tapi mereka tidak melakukan itu. Bukankah Yakobus 4 ayat 17 bilang begini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dan hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan itu dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, bukankah ketaatan itu menghasilkan perkara-perkara mujizat? Bukankah ketaatan membawa kita mencapai tujuan-tujuan ilahi? Bukankah ketaatan membawa kita melihat janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita? Orang-orang Farisi, mereka itu adalah peneliti firman, peneliti Torah. Mereka belajar tentang Torah. Tapi sampai satu kesempatan ketika Yesus hadir, justru yang terjadi, mereka menolak dia. Kisah yang luar biasa dari perwira Kapernaum itu menolong kita untuk menjelaskan bahwa orang ini percaya luar biasa kepada perkataan Tuhan. Dia bahkan berkata begini, saya tidak layak menerima engkau di dalam rumahku. Itu sebabnya cukup ucapkan sepatah kata, maka saya percaya perkataan itu sanggup berkuasa sehingga saya akan melihat hambaku itu sembuh. Saudara lihat kisah yang lain di Alkitab. Nabi Elia ketika berjumpa dengan seorang janda di Sarfat, dia hanya punya sedikit tepung dan minyak, dia akan buat untuk makan dan besok mereka mati. Tapi ketika Elia berkata, buat dulu bagiku, baru kepada engkau dan anakmu. Sebab firman Tuhan berkata, akan tersedia minyak dan tepung dalam buli-buli sampai datang hujan. Janda itu tidak komentar apa-apa, dia langsung bertindak. Dan apa yang terjadi? Tiap hari dia selalu lihat ada tepung dan minyak
di dalam bumi. Hari ini jangan biarkan ketakutan itu menjadi penghalang bagimu, sehingga janji Tuhan itu tidak engkau raih dalam hidupmu. Jangan biarkan ketakutan menjadi penghalang bagimu, sehingga kita nggak mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan ketakutan menjadi penghalang bagi kita, sehingga kita tidak lihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Yang mau, yang siap, katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Jadi Alkitab bilang roh yang membangkitkan kekuatan. Saya percaya karena kita menerima roh yang membangkitkan kekuatan, itu akan membuat kita tidak gentar menghadapi semua ketidakpastian yang sedang terjadi hari-hari ini. Roh yang membangkitkan kasih itu menolong kita untuk melakukan yang terbaik, sekalipun kita sedang berhadapan dengan tekanan-tekanan, perampokan, penjambretan, dan macam-macam hal yang lain. Kayak biar kasihmu dikenal, diketahui oleh orang lain. Lalu roh yang membangkitkan ketertiban, itu berarti bahwa saya percaya kita tidak hidup dalam spekulasi-spekulasi yang tidak masuk akal. Kita tidak hidup dalam sebuah gaya hidup yang kacau balau. Karena itu hari ini, mari minta supaya Tuhan menguatkan kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam ketakutan. Amin. Mari lihat ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat 27 sampai ayat 32 dari ayat ini. Saya bacakan. Kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ayat 9. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Untuk kedua kali kata jangan takut itu diucapkan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Ayat 31. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Bapak Ibu Saudara, lihat di sini. Ternyata ketakutan itu merusak cara pandang, merusak pengertian kita tentang Allah sendiri, bahkan tentang jalan-jalan Tuhan, tentang maksud-maksud Tuhan. Sampai berkata, Tuhan menjebak kita, sehingga Dia bawa kita ke tempat ini. Dan itu yang diucapkan oleh orang Israel. Mereka berkata, Tuhan membenci kita, karena itu bawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita, untuk dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara, lihat bahaya yang kedua ini dari ketakutan. Bukan hanya keluhan-keluhan, bukan hanya ketidakpercayaan, tapi sampai dakwaan kepada Tuhan. Sehingga saya sebutkan di sini dampak yang kedua, bahaya yang kedua dari ketakutan, yaitu merusak perspektif orang Israel tentang Allah dan tujuan-tujuannya.
Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketakutan bisa merusak cara pandang kita, merusak perspektif kita tentang siapa Tuhan sebenarnya. Di dalam ayat ini sampai bahkan dibilang oleh Musa, bukankah Tuhan yang berjalan di depanmu, Tuhan yang berperang ganti engkau, Tuhan yang gendong kita dan bawa kita sehingga kita tiba di tempat ini. Bukankah Tuhan yang berjalan mendahului kita untuk mencari tempat di mana kita berkemah? Namun demikian mereka tetap tidak percaya. Saudara, ini sesuatu yang naif. Begitu banyak mujizat, begitu banyak perbuatan ajaib yang telah mereka saksikan. Tapi mereka tetap menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka dakwa Tuhan hanya karena ketakutan yang menguasai mereka. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kalau ada ketakutan yang sedang hinggap padamu hari ini, yang sebenarnya di dalamnya itu ada kecemasan, ada kekhawatiran yang bercampur, maka hari ini mari kita berdoa, minta supaya Tuhan tolong kita, singkirkan itu dari hidup kita. Saya dorong Bapak Ibu Saudara supaya mari belajar untuk melihat Tuhan dalam pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui, supaya kita jangan sampai akhirnya salah mengerti tentang Tuhan di kala keadaan-keadaan yang sepertinya tidak kita inginkan itu sedang hadir dalam kehidupan kita. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, mari minta ampun dari hadapan Tuhan kalau itu menguasai kehidupan. Dampak yang ketiga atau bahaya yang ketiga daripada sebuah ketakutan, saya kembali ke konteks ayat ini, yaitu kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, efek daripada ketakutan itu menularkan, tidak hanya dialami sendiri. 10 orang pengintai yang ketika pulang dengan perspektif yang tidak seperti Yosua dan Kaleb, mereka, apa yang mereka beritakan, apa yang mereka ucapkan, itu menular kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu sebabnya saya mau bilang begini, semangat yang patah itu akan menggerus kekuatan kita, keberanian kita. Bahkan bukan hanya itu, merampas semangat orang lain. Ini sama dengan dosa ketidaktaatan. Ketidaktaatan satu orang itu punya pengaruh buat banyak orang. Ketakutan dari 10 orang ini berdampak pada semua orang Israel. Yang paling naif bukan hanya pengaruhnya untuk 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, bukan juga 1 tahun. Apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita, 1 generasi harus mati dulu, baru mereka bisa melihat janji Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang dilakukan atau didesain oleh iblis atau oleh siapapun berkaitan dengan virus corona yang membuat semua orang menjadi takut. Bahkan kita mulai berpikir kita sedang masuk dalam sebuah masa yang disebut dengan new normal, sebuah kebiasaan yang baru, dan itu dianggap biasa, itu dianggap normal. Orang mulai berpikir apa yang akan terjadi kalau itu terus berjalan seperti itu. Saya hari ini mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan persepsi-persepsi, bayangan-bayangan yang bisa menghantuimu sehingga kemudian muncullah kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketakutan itu berdampak, punya efek menular kepada orang-orang di sekitar kita.
sama seperti ketidaktaatan itu juga menular kepada orang lain. Ulangan 1 ayat 28 bilang ini, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Bapak Ibu Saudara, orang Israel satu bangsa menjadi tawar karena sesuatu yang tidak baik yang ditularkan oleh 12 pengintai itu. Dari konteks ini saya melihat bahwa ketakutan lebih menular dibanding penyakit apapun yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari bersuka cita, mari bergembira, karena itu menjadi obat buat saudara saya. Mari optimis, percaya kepada Tuhan, itu menjadi obat buat saudara dan saya. Sebab kalau semangatmu menjadi patah atau engkau menjadi tawar hati, itu berdampak, digambarkan mengeringkan tulang, membuat kekuatan itu sepertinya dilumpuhkan, membuat kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Ayat yang lain, Amsal 18 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Seolah-olah bahasanya, kalau semangatmu patah, tidak ada orang yang bisa menolong engkau. Kalau engkau tawar hati, tidak ada yang bisa menolong engkau. Tapi kalau engkau bersemangat, itu akan membuat engkau kuat, sehingga penderitaan apapun engkau bisa menanggungnya. Amin. Karena itu, mari tetap bersemangat. Jangan biarkan ketakutan itu menulari engkau. Jangan biarkan ketakutan menguasai engkau. Kita akan tutup hari ini, bagaimana menghadapi keadaan yang sedang ada di depan kita. Bagaimana menghadapi bahaya ketakutan ini. Yang pertama, mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Daud ketika menghadapi kengerian, kedahsyatan, karena orang-orang di sekitar yang berusaha untuk membunuh dia, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Elisa pada waktu orang Aram datang berperang melawan Israel, Elisa mencari Tuhan. Dan Alkitab bilang ini, dia berkata, yang menyertai kita lebih besar dari yang menyertai mereka. Hizkia menghadapi penyakit, bahkan ancaman kematian, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari cari Tuhan, mari terus berdoa, mari terus berpuasa. Yang kedua, kita harus mengalami Tuhan dalam hidup ini, yang disebutkan oleh Musa dalam Ulangan 1 ayat 31. Kita harus bukan hanya memahami, tapi mengalami bagaimana Tuhan berjalan di depanmu, berperang ganti engkau, gendong engkau, bawa engkau dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Kita harus alami Tuhan dalam hidup ini. Mari bukan hanya cari Dia, tapi sampai engkau alami Dia. Yang ketiga, mengapa sampai Alkitab menjelaskan buat saudara saya bahwa Yosua dan Kaleb punya sikap yang berbeda. Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya.
Mari ikut Tuhan dengan segenap hati. Keempat, percaya kepada Tuhan dan perkatakan janji-janji Allah. Kalau kita sedang butuh perlindungan hari-hari ini, mari baca Ulangan 31 ayat 6, Mazmur 27 ayat 1, Mazmur 91, Mazmur 118 ayat 6, Amsal 3 ayat 25 sampai 26, Amsal 9 ayat 25, Yesaya 41 ayat 10, supaya engkau tidak perlu takut dengan hal-hal hidup. Dan yang terakhir, serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, sebab Dia yang memelihara engkau. Mari kita akhiri, kita tutup ibadah hari ini. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini mau buka hati untuk terima Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, upah dosa itu maut. Tapi karena kasih Engkau telah mati buat saya, supaya saya yang berdosa, kalau saya percaya, saya diselamatkan. Hari ini, saya buka hati saya undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengaku dengan mulut ini dan percaya dalam hati bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu juga berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ya Allah. Tuhan, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan, kami hari ini minta anugerah Tuhan menopang kami. Kami tolak, kami usir, enyah dari hidup kami. Kami tidak akan izinkan ketakutan menguasai, menaklukkan, memperbudak kami. Karena kami tidak ingin pengalaman seperti bangsa Israel itu terjadi bagi kami. Kami berdoa dalam perjalanan ke depan, biar kami lihat di musim yang baru, Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang baru. Kami lihat dimensi yang baru itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami punya cara pandang yang benar. Tuhan bawa kami pada kemuliaan yang semakin besar. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Allah. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang sedang susah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersuka cita buat Tuhan yang selalu menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan deklarasi Pentakosta ketiga. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara ikuti bersama-sama. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis nanti
pada tanggal 21 Mei. Ibadah ini akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Dan ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari persiapkan diri untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah yang luar biasa ini. Pengumuman yang berikutnya, setelah hari Kamis, maka setiap malam pada jam 19.30 kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan bersama-sama mencari Tuhan. Kita akan minta hadirat Tuhan, kuasa Tuhan itu dicurahkan kepada kita. Selama 10 hari kita akan beribadah melalui Zoom. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hati buat Tuhan. Angkat dua tanganmu, dan saya akan mohonkan berkat Tuhan turun atas kita semua. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan. Engkau pasti berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala. Dan biar di sepanjang tahun, dimensi yang baru, Tuhan pakai engkau. Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk menyelesaikan amanat agung, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.